Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal PPPK yang manajerial. Ini itu yang video part 4. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, boleh banget nonton dulu. Linknya ada di deskripsi video. Di video ini kita akan membahas kisi-kisi yang pengembangan diri dan orang lain, yaitu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi ada beberapa kata kuncinya, intinya untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan, kemudian membantu, memberi saran, memberi umpan balik, memberi bimbingan untuk mengarah pada pengembangan. Untuk lebih spesifiknya ada beberapa contohnya ya, atau beberapa macamnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri, menunjukkan usaha mandiri untuk mengembangkan kemampuan gitu ya, meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain. Kemudian meningkatkan kemampuan bawahan di sini itu kalau misal posisinya sebagai pemimpin. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui memberikan contoh dan memberikan penjelasan. Kemudian ada memberikan tugas-tugas yang menantang, mengamati bawahan dan memberikan umpan balik, mendorong kepercayaan diri bawahan. Ada menyusun dan melaksanakan program pengembangan, melaksanakan evaluasi, ini juga kalau misal sebagai pemimpin, menciptakan situasi yang mendorong individu mengembangkan kemampuan, memberi penghargaan, dan memberi inspirasi. Jadi untuk yang ini nomor 2 sampai bawah itu lebih ke kalau posisinya sebagai pemimpin. Kalau yang nomor 1 itu netral ya, maksudnya sebagai bawahan atau sebagai pemimpin, itu ya bisa ya kan. Soal nomor 1, zaman teknologi menuntut semua sekolah untuk menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan. Namun penggunaan teknologi di sekolah Anda tidak memajukan kinerja guru dan karyawan. Sebagai kepala sekolah, apa yang Anda lakukan? Jadi kita di sini posisinya sebagai pemimpin ya, kepala sekolah. Udah pakai teknologi tapi nggak memajukan kinerja ya kan, intinya itu. Jadi ini adalah lebih ke yang kisi-kisi meningkatkan kemampuan bawahan, menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan memberi inspirasi. Ini sebagai pemimpin. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang A, beralih menggunakan proses manual dan mencari solusinya. Kalau ini jelas enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena di soal itu sudah disebutkan zaman teknologi itu menuntut semua sekolah. Ya kalau pakai manual terus nanti ya bakal ketinggalan terus ya kan. Otomatis enggak. Yang B, memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Jadi kalau yang di sini opsi B fokusnya itu hanya memberi pengetahuan. Kalau yang C, memberi motivasi dan diklat seluruh guru dan karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Di sini itu memberi motivasi dan diklat. Jadi antara B dan C itu lebih baik yang C ya kan. Jadi ini kita coret dulu. Karena di sini cuma memberi pengetahuan, tapi di sini juga mengadakan diklat. Kalau diklat itu kan lebih ke apa ya? Nggak cuma ngobrol gitu ya, tapi ke prakteknya juga ya kan. Kalau yang D, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi sekolah. Yang ini antara C dan D itu lebih baik yang C. Kenapa? Lebih menekankan yang C karena di sini disebutkan sebagai kepala sekolah ya kan. Ya sebagai kepala sekolah ya tadi meningkatkan kemampuan bawahan, terus menyusun, menginspirasi ya kan. Jadi lebih ke yang C. C poinnya 4, D3, B2 dan A1. Soal nomor 2, dalam menghadapi era digital ini, pemimpin instansi memerintahkan semua pegawainya untuk menerapkan IT di setiap aktivitas pekerjaan.
Akan tetapi, para pegawai senior yang sudah terbiasa dan kurang cakap menggunakan IT masih tetap menggunakan non-IT dalam pelaksanaan kerja. Bagaimana tindakan Anda sebagai pegawai junior? Jadi ceritanya intinya sudah diperintahkan untuk pakai IT, tapi yang senior itu nggak pakai IT. Kita masih junior, gimana nih sikapnya? Nah, di sini kira-kira kita ya sebagai junior yang tentunya lebih jago IT daripada yang udah senior biasanya ya. Nah, berarti kita ada tugas yaitu memberikan saran atau bantuan kepada orang lain untuk mengembangkan diri. Oke, yang A, memberikan penjelasan kepada pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Di sini itu cuma memberi penjelasan, harus pakai IT. Nggak perlu ya. Kenapa? Karena di sini pimpinan instansi itu sudah memerintahkan, berarti kan wajib dilaksanakan. Jadi kita nggak perlu mengulangi penjelasan. Kalau yang B, berusaha menjaga perasaan pegawai senior dan tetap berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Ini juga enggak ya teman-teman, ini di sini cuma berharap itu kan. Jadi kayak nggak ada tindakan apapun. Yang C, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Kita simpan dulu. Kalau yang D, memberikan penjelasan kepada pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut. Di sini yang D itu ada memberikan penjelasan. Sebenarnya itu nggak perlu memberikan penjelasan karena memang sudah diperintahkan oleh yang pemimpin, ya kan? Jadi ini enggak. Jawabannya adalah yang C. C4, D3, A1 dan A2 dan B1. Soal nomor 3. Beberapa bulan ini banyak guru yang mengundurkan diri dari sekolah swasta yang Anda pimpin. Anda mengetahui bahwa sebagian besar alasan mereka karena sekolah tidak memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan diri. Akan tetapi, kondisi keuangan sekolah tidak memungkinkan untuk mengadakan hal tersebut. Bagaimana sikap Anda sebagai kepala sekolah? Nah, di sini ceritanya intinya guru mengundurkan diri karena nggak ada kesempatan mengembangkan diri. Tapi kondisi keuangan sekolah tuh nggak memungkinkan ya. Nah, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, itu ada beberapa yang kisi-kisinya yang tadi disebutkan ya. Meningkatkan kemampuan bawahan, yaitu dengan memberi contoh dan penjelasan, menyusun dan melaksanakan program pengembangan, menciptakan situasi yang mendorong individu mengembangkan kemampuan. Nah, kira-kira yang cocok itu yang mana nih teman-teman? Kalau yang A, mengikutkan guru pada acara pelatihan untuk mengembangkan diri. Nah, di sini kalau acara pelatihan itu kan biasanya berbayar, ya kan? Jadi kayak kurang tepat ya yang ini, karena kondisi keuangan tidak memungkinkan. Yang B, memberikan guru kesempatan untuk mengembangkan diri dengan cara mengikutkan seminar. Ini juga hampir mirip, jadi enggak ya. Yang C, lebih peka terhadap para guru dan memfasilitasi pengembangan diri mereka. Kita lihat dulu yang D, memberikan pembekalan agar guru bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, yang lebih tepat itu jawaban yang D. Karena di sini sebagai kepala sekolah ya kan, kita ada ini kan, meningkatkan kemampuan bawahan gitu, menyusun dan melaksanakan program pengembangan. Dan di sini itu kondisi keuangan itu tidak memungkinkan, jadi lebih mengarah ke yang D. Jadi kepala sekolah yang memberikan pembekalan. Jadi yang D4, C3, A2 dan B1. Soal nomor 4. Saya sangat senang mengikuti berbagai kegiatan positif di luar kantor karena kegiatan tersebut A. Diikuti oleh banyaknya rekan yang usia simpen dulu ya. Yang B. Bisa meningkatkan kemampuan diri saya. Nah, ini ada nilai plusnya ya, meningkatkan kemampuan. Kita simpen ya ini. Yang C. Memberikan pengalaman baru. Oke, simpan dulu ya. Yang D, tidak terlalu menghabiskan pikiran dan waktu saya. Ini enggak ya. Jadi antara keempat ini, kalau yang A dan yang D itu jelas enggak ya. Yang C juga bisa jadi, tapi kita lebih memilih yang ini untuk meningkatkan kemampuan diri. Jadi jawabannya itu yang B. Mengidentifikasi
Kebutuhan pengembangan diri menunjukkan usaha mandiri, meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain. Jadi kalau soal ini lebih ke yang ini sih, yang mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri. Kalau yang B4, C3, D2, dan A1. Soal nomor 5, pada era digital ini, komputerisasi sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja. Maka saya akan titik-titik. Nah, kalau seperti ini kita udah tahu di era digital ya berarti kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri, menunjukkan usaha mandiri untuk mengembangkan diri, ya kan? Menyesuaikan dengan era digital ini. Kalau yang A, mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya di dalam mengoperasikan komputer. Kita simpan dulu, lihat yang lain. B, mempelajari mengenai komputer hanya jika diminta oleh kantor. Ini enggak ya teman-teman. Jadi ini enggak ada usaha mandirinya gitu loh, kayak nunggu gitu kan. Kalau yang C, mengikuti segala perkembangan mengenai komputer. Kalau ini itu lebih ke teorinya, jadi cuma ngikuti perkembangannya aja. Kalau yang D, membaca banyak pengetahuan komputer dari buku. Membaca dari buku ini juga lebih ke teorinya, jadi mirip dengan yang C, ya kan? Jadi yang lebih tepat itu yang A, mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya di dalam mengoperasikan komputer. Jadi belajar terus juga prakteknya, ya kan? Jadi A4, B1, C2, D3. Soal nomor 6, sekolah Anda mengadakan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Akan tetapi, pelatihan diadakan selama 2 hari pada hari libur. Sikap Anda, titik-titik. Kalau yang A, saya bersedia mengorbankan hari libur tersebut untuk mengikuti pelatihan. Simpen dulu, lihat yang lain, kali aja ada yang lebih baik, ya kan? Yang B, lebih baik saya mengikuti pelatihan yang diadakan pada hari kerja. Ini berarti kan nggak ikut pelatihan yang ini ya kan, yang peningkatan kemampuan Anda ini kan bermanfaat. Jadi intinya ini nggak ikut, tapi dia milih ikut kalau pelatihan lain yang di hari kerja, ya kan. Oke, ini enggak ya. Yang C, saya bersedia mengikuti pelatihan 1 hari saja. 1 hari saja ya nanti nggak full dapat materinya, dapat kemampuannya, ya kan. Ini kurang. Kalau yang D, saya tidak mengikuti pelatihan karena di hari libur. Ini jelas enggak. Nah, yang paling tepat itu adalah yang A. Saya bersedia mengorbankan hari libur tersebut untuk mengikuti pelatihan. Jadi di sini kita harus tahu untuk meningkatkan kemampuan diri kita, ya kan. Kalau yang A4, B2, C3, dan D1. Demikian soal-soal latihan PPPK yang manajerial, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton video yang tentang sosiokultural atau manajerial, aku saranin teman-teman tuh nebak dulu jawabannya yang mana, terus tulis jawabannya kan. Nanti kan setelah itu bakal aku bahas, terus aku munculin skornya. Nah, teman-teman tulis skornya, terus teman-teman jumlah berapa sih skornya teman-teman.